Perkenalkan, nama saya Sabarita Brubarus. Saya angkatan 14 kelompok 1, peserta Latsar CPNS 2021 yang difasilitasi oleh BKD Pemko Binjai dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan memaparkan mengenai mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama, akuntabilitas. Konsep akuntabilitas itu ada definisi, yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Fungsinya ada 3, yang pertama kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenisnya itu ada 2, yang pertama vertikal, pertanggungjawaban kepada atasan, dan yang kedua horizontal, pertanggungjawaban kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas sendiri yaitu merupakan sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas ada 5, yang pertama akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, kelompok, individu, dan personal. Kemudian yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Di sini ada dimensinya, ada 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanismenya ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Di lingkungan kerja ada 9 nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Dan yang kesembilan, konsistensi. Kemudian akuntabilitas dalam konteks itu ada 5. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Kemudian menjadi PNS yang akuntabel itu, kita harus mempunyai perilaku PNS yang transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Prinsipnya itu ada nilai dasar, kode etik, komitmen, integritas, dan tanggung jawab, kompetensi, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kemudian asas penyelenggaraan kebijakan ada profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Kemudian pada bagian nasionalisme itu ada prinsip nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, dan untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme ini didasarkan pada 5 sila Pancasila. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus mendasarkan sikap dan perilakunya pada sila ini, di mana ASN akan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian dan terima kasih.